No counter. Aku Dia Larasati dan profesiku adalah perawat. First, di sini ada beberapa fungsi dari keperawatan. Salah satunya adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan. Pada poin ini yang dimaksud adalah membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Fungsi yang kedua adalah sebagai rehabilitasi. Rehabilitasi itu sendiri adalah di mana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Dan yang terakhir, salah satu fungsi dari keperawatan itu adalah konsultan, di mana peran konsultan itu sebagai tempat terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Aku Elisa, profesiku adalah guru. Di sini aku ingin menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik dapat memberikan pengajaran yang efektif dan berkualitas kepada siswa. Yang kedua, membentuk generasi muda yang berkualitas. Melalui pendidikan yang baik, guru dapat membentuk siswa mengembangkan potensi mereka dan menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Aku Kia dan aku memilih profesi sebagai masinis. Di sini aku akan ngejelasin beberapa fungsi dari masinis. Pertama yaitu mengemudikan kereta api dengan aman dan efisien. Mereka harus mengendalikan kecepatan, berhenti dan memastikan kereta berjalan sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, memantau keselamatan. Masinis bertanggung jawab memantau kondisi jalur kereta, sinyal, dan pelaratan kereta api untuk memastikan keselamatan perjalanan. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan rutin. Sebelum dan selama perjalanan, masinis melakukan pemeriksaan rutin pada kereta api, seperti memeriksa rem, mesin, dan sistem lainnya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Teguh Santoso. Di sini saya berprofesi sebagai pilot. Fungsi utama pilot adalah mengemudikan pesawat dengan baik agar tiba sampai tujuan dengan selamat. Jika seorang profesi sudah profesional, maka pekerjaan yang ia lakukan sudah sangat baik di bidangnya. Sebagai contoh, seseorang yang hendak berpergian ke luar negara akan sangat mudah untuk menaiki pesawat agar bisa cepat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Sandi Wisesa dan profesi yang saya pilih adalah Polri. Beberapa fungsi kepolisian, salah satunya adalah kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayuman, dan pelayanan masyarakat. Polisi berfungsi untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Nama saya Vito. Saya akan mempresentasikan tentang pengacara. Apa itu pengacara? Pengacara adalah orang yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum kepada klien mereka. Nah, pada dasarnya peran dan fungsi advokat adalah mendampingi korban maupun tersangka atau terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, tersangka maupun terdakwa. Mengingat salah satu pilar utama peran dan fungsi advokat adalah menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam artian singkat bahwa perlunya menggunakan jasa profesional pengacara adalah untuk menyelesaikan hukum tanpa hukum masalah hukum lainnya. Next, di sini kita akan membahas tentang manfaat jasa profesi dan profesionalisme. Menurut kita tuh apa sih? Setelah kita analisis, menurut kita jasa profesi dan profesionalisme itu salah satunya adalah memberikan solusi atau bantuan terhadap suatu masalah sesuai dengan bidang tertentu. Nah, jika seorang profesi sudah profesional, maka pekerjaan yang ia lakukan sudah tidak diragukan lagi. Contohnya adalah dokter. Ketika seorang dokter sudah memberikan pelayanan terbaik dan memberikan penyembuhan terhadap suatu klien yang sedang mengalami masalah kesehatan, maka dokter tersebut sudah bisa dibilang profesional. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa manfaat dari jasa profesi dan profesionalisme adalah memberi kemudahan atau bantuan bagi seseorang pada suatu bidang tertentu. Next, di sini ungkapkan profesi apa saja yang menjadi ketertarikan setiap anggota kelompok dan catat apa alasannya.
First, di sini kenapa sih aku memilih profesi perawat? Selain aku tertarik di bidang profesi perawat, alasan aku memilih profesi perawat ini juga dikarenakan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan asuhan kesehatan yang semakin meningkat. Selain itu juga, profesi perawat itu memiliki lapangan kerja lulusan ilmu keperawatan yang sangat luas. Mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, home care, panti jompo, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak juga loh web yang membutuhkan tenaga kerja pada profesi perawat ini. Kenapa aku memilih profesi guru? Karena profesi guru memiliki peranan penting bagi sebuah bangsa. Karena guru merupakan tenaga pendidik yang akan menghasilkan anak didik yang berkualitas dengan memberikan ilmu pengetahuan dan sikap yang sopan kepada anak didik ini. Menjadi anak didiknya sebagai penerus bangsa untuk masa yang akan datang. Kenapa aku memilih profesi sebagai masinis? Yang pertama adalah karena karir yang stabil. Profesi masinis merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan dan memiliki masa depan yang cerah. Yang kedua, peluang untuk berkembang karir. Profesi sebagai masinis juga memberikan peluang untuk berkembang karir. Anda bisa menjadi masinis senior atau bahkan menjadi supervisor di bagian operasi kereta api. Yang ketiga, profesi yang diakui oleh masyarakat. Profesi sebagai masinis juga diakui oleh masyarakat sebagai profesi yang penting dan bergengsi. Kenapa harus memilih profesi pilot? Menjadi seorang pilot bisa mendapatkan banyak keuntungan, antara lain penghasilan lumayan besar, wawasan soal karir gantaran luas, mendapat peluang jalan-jalan gratis, menyambangi kota atau negara dengan mudah, dan lain sebagainya. Seorang pilot bisa bekerja untuk pesawat komersial, helikopter untuk penyaluran barang dan informasi, maupun pesawat mesin kecil. Kenapa harus memilih profesi Polri? Menjadi seorang Polri bisa mendapatkan keuntungan antara lain ingin mengabdi kepada NKRI, menjalankan tugas negara, siap menghadapi berbagai resiko, ingin menjadi kebanggaan keluarga, memiliki sikap tegas dan disiplin. Kenapa harus memilih menjadi pengacara? Karena menjadi pengacara sendiri memiliki tugas dan wewenang yang cukup penting di bidang hukum. Seorang pengacara dapat membela tersangka atau terdakwa yang terkena kasus pidana atau perdata. Mereka juga bisa mengadakan penyuluhan terkait hukum pada publik. Next, pembahasan terakhir kita adalah apa rencana selanjutnya setelah Anda mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme. Selanjutnya, setelah saya mengetahui berbagai macam-macam jenis profesi, maka dari itu setelah saya lulus SMA, saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah di Fakultas Keperawatan. Kamu tidak perlu khawatir soal prospek kerja lulusan ilmu keperawatan. Sekalipun setiap tahunnya ada lulusan baru, lapangan kerja yang tersedia masih sangat luas. Karena saat ini juga kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan meningkat. Nah, selain di rumah sakit, lulusan perawat juga bisa loh praktik di puskesmas, klinik kesehatan, panti jompo, dan menjadi perawat pribadi di suatu keluarga. Secara umum, rata-rata gaji awal seorang perawat berada pada kisaran 4 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan kemampuan, area tempat bekerja, level yang dimasuki, dan pengalaman yang dimiliki. Di sini ada prospek kerja profesi guru. Setelah saya mengetahui berbagai macam jenis profesi, maka dari itu setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah di Fakultas Keguruan. Di mana prospek dari Fakultas Keguruan adalah karir di sektor pendidikan selalu menjadi pilihan utama bagi lulusan keguruan dan pendidikan. Kalau memiliki sertifikasi kompetensi guru, ada banyak banget peluang yang menanti lulusan keguruan dan pendidikan bisa mengembangkan potensi dengan mencoba masuk ke sektor lain, misalnya penerbitan, bisnis, dan lainnya. Setiap bidang pekerjaan menawarkan jenjang karir yang cukup bervariasi. Selanjutnya ada prospek kerja masinis. Setelah saya mengetahui berbagai macam jenis profesi, maka dari itu setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu menjalani pendidikan masinis. Di mana prospek dari pendidikan masinis adalah mengikuti proses pendaftaran melalui laman resmi rekrutmen PT KAI. Pastikan kamu harus memiliki nilai yang baik dan hanya jenjang pendidikan SMA IPA dan SMK listrik atau mesin atau otomotif. Prospek kerjanya meliputi yang pertama, lulus seleksi pendaftaran menjadi masinis. Yang kedua, diklat calon masinis. Ketiga, praktek pengoperasian lokomotif. Keempat, menjadi asisten masinis. Dan yang terakhir adalah menjadi masinis kereta api. Untuk menjadi seorang masinis yang sebelumnya asisten masinis, kamu harus lulus pada uji sertifikasi awak sarana perkereta apian. Tingkat mudah tentu untuk menguji asisten masinis apakah layak menjadi masinis yang mana harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengemudikan kereta api.
Prospek kerja profesi pilot. Setelah saya mengetahui berbagai macam jenis profesi, maka dari itu setelah lulus SMA saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu menjalani pendidikan pilot. Di mana prospek dari pendidikan pilot adalah kamu tak perlu khawatir soal prospek kerja menjadi seorang penerbang. Sebagai seorang lulusan penerbang bisa mempunyai peluang menjadi memakai naik pesawat pramugari, tugas manajemen darat dan petugas keamanan penerbangan. Pilot disebut-sebut sebagai salah satu profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia. Mayoritas pilot dan profesi mendapatkan gajian antara 4 juta dan 75 juta per bulan. Setelah saya mengetahui berbagai macam jenis profesi, maka dari itu setelah lulus SMA saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu menjalani pendidikan kepolisian. Di mana prospek dari pendidikan kepolisian adalah kamu punya impian atau cita-cita berikut ini. Kamu cocok untuk mengambil jurusan pendidikan kepolisian, jadi perwira Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian. Bagi sarjana atau yang sudah lulus bisa menjadi perwira polisi dengan sebutan pangkat Inspektur Polisi 2 IPDA. Syaratnya adalah kamu harus menempuh jurusan pendidikan kepolisian 7 bulan dan bekerja di bidang S1 disiplin ilmu. Ingin studi lanjut untuk program pasca sarjana di dalam dan di luar negeri. Ada banyak beasiswa yang tersedia. Bahkan setelah lulus dari pendidikan kepolisian, kamu juga akan langsung memulai karir sebagai perwira polisi. Selanjutnya, kerja profesi pengacara. Setelah saya mengetahui berbagai macam jenis profesi, maka dari itu setelah lulus SMA saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah di Fakultas Hukum, di mana prospek dari Fakultas Hukum adalah jurusan ilmu hukum mempunyai prospek kerja yang sangat beragam, dan gaji tinggi dan menjanjikan karir atau gaji tinggi. Sarjana hukum, magister hukum, salah satu jurusan yang sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari posisi untuk KARD. Mengapa? Bagi yang pernah belajar hukum tentu akan mendominasi para pembela HM ini ya pasal-pasal atau undang-undang UU tentang hak asasi manusia. Thank you for coming.